nama saya Anggriyanti Ananda. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Patimura Ambon yang sedang menempuh pendidikan profesi guru. Saat ini saya akan melakukan konseling individual, di mana konseling individual merupakan konseling atau aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh seorang konselor atau psikolog untuk membantu seorang klien atau peserta didik untuk mampu memahami masalah atau memahami masalah yang dihadapi dan mengatasinya. Nah, tujuan dari konseling individual ini merupakan agar peserta didik mampu memahami masalah yang dihadapi dan peserta didik mampu mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas masalah yang dia punya. Konseling individual ini saya menggunakan pendekatan realita, di mana pendekatan realita merupakan pendekatan yang dilakukan dengan terfokus pada masalah yang di masa sekarang dan masa depan atau masa yang akan datang. Nah, di mana di sini pendekatan ini menggunakan teknik WDIP, di mana teknik WDIP yaitu teknik yang digunakan untuk membantu melihat keinginan, perilaku, serta rencana masa depan yang disusun oleh klien tersebut. Jadi kita saksikan bersama konseling individual yang saya laksanakan bersama klien saya. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Misi Bu. Ada apa Ibu memanggil saya ke sini Bu? Silakan duduk dulu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja Bu. Perasaan saya hari ini biasa aja Bu, cuma ke sini saya merasa deg-degan Bu. Baik. Jadi alhamdulillah kalau kamu saat ini baik-baik saja. Nah, jadi sebelumnya Ibu pernah menyinggung tentang konseling individual. Pernah Bu, dan ini merupakan pertama kali saya melakukan konseling individual. Nah, jadi baik. Jadi saat ini kita akan melakukan namanya konseling individual, yang dimana tujuannya yaitu untuk membantu kamu dapat mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Nah, jadi dalam konseling individual itu terbagi atas tiga asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan antara kamu dan ibu. Pada pagi hari ini melakukan konseling hanya kita berdua yang tahu. Lalu yang kedua ada namanya asas kesukarelaan, di mana kamu dengan sukarela datang ke sini untuk melakukan sama membahas masalah yang kamu hadapi. Yang ketiga namanya asas keterbukaan. Nah, jadi atas keterbukaan ini kamu terbuka agar saya dapat membantu kamu mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi sebelum kita masuk pada tahap konseling, Ibu ingin kamu menandatangani dan membaca kembali surat pernyataan konseling bahwa kamu memang sudah menyetujui untuk melakukan konseling individual bersama Ibu. Silakan dibaca dan dinyatakan. Baik Bu, siap Bu. Jadi apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan konseling individual bersama Ibu di pagi hari ini? Baik, sudah siap Bu. Nah, oke. Jadi kenapa kamu dipanggil pada pagi hari ini oleh saya? Karena dari hasil asesmen yang saya bagikan kepada kamu dan teman-teman kelas bahwa kamu merupakan peserta didik yang memiliki tingkat presentasi masalah yang paling tinggi. Nah, jadi Ibu ingin tanyakan apakah hasil asesmen yang kamu isi itu sudah benar-benar diisi dengan sungguh-sungguh? Iya Bu, dengan sungguh-sungguh Bu. Oke, jadi di sini masalah pada asesmen yang kamu isi, kamu memilih pernyataan bahwa kamu tidak lagi tinggal bersama orang tua kamu. Apakah itu benar? Iya Bu, itu benar Bu. Maaf Bu, saya juga menangis Bu, karena saya sensitif kalau memang ada kedua orang tua saya Bu. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin menangis, silakan menangis. Ibu tidak melarang. Kamu boleh mengekspresikan apa yang kamu rasakan di depan ibu. Baik Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya sudah menangis Ibu. Jadi ceritanya itu panjang banget Bu. Silakan jika kamu ingin menceritakan dengan terbuka apa permasalahan yang kamu hadapi saat ini agar ibu bisa memahami dan membantu kamu agar mengatasi masalah yang kamu hadapi. Jadi begini Bu, orang tua saya sudah bercerai 5 tahun lalu Bu. Ibu saya berselingkuh.
dan pergi meninggalkan kami bersama ayah saya, Bu. Kemudian ayah saya juga pergi meninggalkan kami untuk mencari nafkah. Ayah saya merantau di Bali meninggalkan kami, Bu. Kami 3 bersaudara. Yang adik bungsu saya masih berumur 5 tahun, Bu. Tetapi dia sudah merasakan masalah seperti ini, Bu. Dia tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tetapi yang dia hadapi sekarang masalah, Bu. Ini berat bagi saya, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Jadi kamu punya 3 saudara. Lalu saat ini kamu tinggal sama siapa? Kalau saya tinggal bersama oma dari ibu saya, Bu. Adik kedua saya tinggal bersama tante dari ayah saya. Dan adik yang bungsu saya tinggal bersama tante dari ibu saya. Lalu apa yang kamu rasakan ketika tinggal bersama orang lain? Perasaan saya sekarang tinggal bersama ayah saya merasa senang, Bu. Karena saya tinggal bersama oma saya memanjakan saya. Beliau memberikan saya uang jajan yang lebih. Maka dari itu saya merasa senang, Bu. Saya bisa jajan sepuas hati saya. Jadi dari kesedihan ya? Iya, Bu. Walaupun terkadang merasakan kesedihan, mengingat kembali masalah keluarga, juga mendapatkan kasih sayang dari orang yang bukan dari keluarga kalian secara langsung. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi langkah apa yang kamu ambil setelah kamu melewati situasi seperti ini? Entah itu dari diri kamu sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Jadi terkadang itu saya berpikir, kenapa harus saya yang menghadapi keadaan situasi seperti ini, Bu? Adik saya masih kecil, masih umur 5 tahun, butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya juga pengen merasakan, Bu, bagaimana hidup keluarga bahagia, keluarga harmonis, keluarga yang utuh, Bu. Tapi setelah saya berpikir-pikir, ada teman saya yang juga punya masalah yang lebih berat daripada yang saya hadapi sekarang, Bu. Jadi kamu memiliki keinginan bahwa kamu ingin orang tua kamu kembali bersama. Tapi coba kamu bayangkan kembali bagaimana jika orang tua kamu kembali bersama tapi memiliki masalah yang secara berulang terjadi. Iya, Bu, saya sebenarnya pengen sekali kedua orang tua saya itu bisa menyatu. Tetapi di satu sisi juga saya juga merasa sedih ketika mendengarkan mereka selalu bertengkar di hadapan kami, Bu. Nah, jadi dari masalah yang kamu hadapi, tindakan atau langkah apa yang kamu ambil dari situasi masalah kamu yang saat ini? Jadi begini, Bu, saya mencoba untuk tetap kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang telah saya hadapi saat ini, Bu. Tetapi terkadang saya suka sedih, suka menangis ketika memikirkan keadaan keluarga saya. Ketika saya belajar di kelas, saya juga sering memikirkan atau dengan tatapan kosong saya mengingat keluarga saya, Bu. Jadi tanpa kamu sadari, ternyata pengaruh dan dampak dari broken home ini berpengaruh pada perilaku atau motivasi belajar kamu. Iya, Bu, sangat berpengaruh, Bu. Jadi secara tidak langsung, apa yang kamu lakukan ketika mengalami masalah pemikiran masalah tersebut? Iya, Bu, saya mencoba memahami keadaan dan situasi dari broken home ini, Bu. Tetapi saya berpikir bahwa pengaruh broken home ini juga dapat berpengaruh dan berdampak pada hasil belajar saya dan prestasi saya, Bu, di sekolah. Oke, bagus apabila kamu sudah memahami ternyata dampak dari broken home bukan hanya pada pemikiran kamu, tapi juga motivasi belajar yang sedang kamu alami di sekolah.
Jadi saya memiliki tujuan pertama Bu untuk kedepannya Bu, yaitu saya ingin kedepannya membangun hubungan yang baik, membangun keluarga yang bahagia. Saya juga mencoba untuk menerima segala keadaan dan situasi yang telah Tuhan berikan kepada saya harus menjalaninya, bahwa ini merupakan takdir yang saya punya. Dan saya juga ingin membahagiakan keluarga saya ingin berusaha dan saya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga saya, membuktikan kepada mereka bahwa dengan prestasi saya ke depannya. Baik, sebelumnya aku sangat senang bahwa kamu memiliki rencana masa depan yang sangat luar biasa ini. Benar, kita yang kepada Tuhan bahwa dari semuanya anak yang memiliki masalah pada keluarganya, apakah dari anak yang bermasalah lagi, bahwa kamu akan menjadi orang yang sukses dan kamu berhasil dan mampu melihat adik-adik di masa yang akan makin baik. Jadi apakah maksud kita pada pagi hari ini sudah bisa diselesaikan? Baik Ibu, sudah mohon maaf Ibu, saya sudah membahas itu. Terima kasih juga sudah mendengarkan masalah yang saya alami Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Siang Bu. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari konseling individual yang telah saya lakukan yaitu di mana seorang konseling tidak mampu memahami perilaku yang dampaknya dari masalah broken home yang dialami. Nah, ketika melakukan konseling ini, konseling sudah mampu memahami, oh ternyata perilaku motivasi belajarnya yang terganggu itu dampak dari broken home yang dialami. Adapun konseling sudah mampu merancang atau menyusun rencana masa depan bahwa mungkin keluarganya hancur, tapi dia harus mampu menjadi seorang yang membangun keluarga yang lebih baik lagi dengan mengambil pengalaman pembelajaran dari orang tuanya. Lalu konseling juga mampu untuk menyusun rencana masa depan di mana dia berharap bahwa dirinya akan sukses dan membuktikan kepada orang-orang bahwa dia mampu berhasil dan membanggakan orang tua maupun adik-adiknya.